Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Perkenalkan, saya Sabta Purnomo dengan NIM D1B0181198, mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Jambi, program studi Agribisnis. Oke kawan-kawan, dalam video ini saya akan menjelaskan materi pengembangan dan pemeliharaan sumber daya manusia, yang mana di dalam materi tersebut ada beberapa pokok bahasan, yaitu adalah yang pertama arti dan pentingnya pengembangan sumber daya manusia, yang kedua adalah pembinaan sumber daya manusia melalui pendidikan dan latihan, yang ketiga pemeliharaan sumber daya manusia, dan yang keempat adalah metode pemeliharaan sumber daya manusia. Arti pengembangan sumber daya manusia tidak hanya satu, banyak ahli yang menyatakan arti dari pengembangan sumber daya manusia. Salah duanya adalah yang ada di PPT atau yang ada di video ini, yang mana di situ menurut Sudarmayanti, pengembangan sumber daya manusia bertujuan menghasilkan kerangka kerja yang bertalian secara logis dan komprehensif untuk mengembangkan lingkungan di mana karyawan didorong belajar berkembang. Adapun Silalahi menyatakan pengembangan sumber daya manusia adalah upaya berkesinambungan meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan. Pengembangan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai atau karyawan atau anggota agar memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang dibutuhkan dalam menangani setiap pekerjaannya saat ini dan masa mendatang. Adapun pengembangan dibagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama adalah pengembangan secara informal dan pengembangan secara formal. Untuk pengembangan secara informal yaitu karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa karyawan tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena produktivitas kerja karyawan semakin besar. Di samping efisiensi dan produktivitasnya juga semakin baik. Sedangkan pengembangan secara formal, yaitu karyawan ditugaskan perusahaan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan di perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa datang sifatnya non-karir atau peningkatan karir seorang karyawan. Di dalam program pengembangan ini, karyawan hendaknya disusun secara cermat dan didasarkan kepada metode ilmiah, serta berpedoman kepada keterampilan yang dibutuhkan perusahaan saat ini maupun untuk masa depan. Pengembangan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya produktivitas kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Pengembangan sumber daya manusia amatlah penting karena bisa menentukan skill ataupun teoritis akal pikiran karyawan yang mana dapat menguntungkan baik dari karyawan maupun dari perusahaan itu sendiri. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia ini juga dapat diklasifikasikan menurut manfaatnya bagi masing-masing subjek yang ada, yaitu bagi individu selaku tenaga kerja, perusahaan dan untuk personal, hubungan manusia, dan pelaksanaan kebijakan. Adapun manfaat untuk individu selaku tenaga kerja adalah membantu individu selaku tenaga kerja dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan pemecahan yang efektif. Melalui pengembangan sumber daya manusia, peubah motivasi dari pengakuan prestasi, pertumbuhan, tanggung jawab, dan kemajuan diinternalisasikan dan dilaksanakan. Membantu dalam mendorong dan mencapai pengembangan dan kepercayaan diri. Adapun manfaat untuk perusahaan yaitu memperbaiki pengetahuan dan keterampilan pada semua tingkat perusahaan. Selain itu juga memperbaiki moral pekerja dan membantu menciptakan citra perusahaan yang lebih baik tentunya. Dan manfaat untuk personal, hubungan manusia dan pelaksanaan kebijakan yaitu memperbaiki komunikasi antara kelompok dan individual, yang mana terkadang komunikasi antara kelompok dan individual ini tidak tersampaikan dengan baik.
Dan selanjutnya yaitu memperbaiki keterampilan hubungan lintas personal, karena terkadang sesama karyawan banyak saling menyikut ataupun saling main kotor di belakang. Selanjutnya yaitu membuat kebijakan, aturan, dan regulasi perusahaan yang dapat dilaksanakan, yang mana kebijakan, aturan, dan regulasi ini bisa diterapkan dan sesuai dengan apa yang ada di peraturan-peraturan tersebut dan tidak melanggar hak-hak yang didapat oleh karyawan dan perusahaan. Dalam peningkatan, pengembangan, dan pembentukan tenaga kerja dilakukan melalui upaya pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Program pendidikan dan pelatihan dirancang untuk mendapatkan kualitas sumber daya manusia yang baik dan siap untuk berkompetisi di pasar tenaga kerja. Organisasi, perusahaan, lembaga, dan instansi menyadari bahwa pegawai atau karyawan atau sumber daya manusianya bukanlah sapi perah yang hanya dimanfaatkan tenaganya untuk kepentingan organisasi, perusahaan, lembaga, dan instansi semata. Tetapi sumber daya manusia juga menjadi aset organisasi, perusahaan, lembaga, dan instansi yang harus selalu ditingkatkan kemampuan dan keterampilan untuk meningkatkan produktivitas. Di samping itu juga, untuk mengantisipasi era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat, SDM pada dasarnya masih mempunyai keterbatasan yang melekat pada dirinya. Untuk itulah, organisasi, perusahaan, lembaga, dan instansi merancang program pendidikan dan pelatihan untuk mempersempit keterbatasan yang ada pada sumber daya manusianya. Menurut Hein Rahman, pendidikan dan pelatihan merupakan penciptaan suatu lingkungan di mana sumber daya manusia dapat memperoleh atau mempelajari sikap, kemampuan, keahlian, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan pekerjaan mereka. Namun, di sisi lain, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan dalam mencapai suatu tujuan. Dari hasil proses belajar tersebut, timbullah pelatihan, yang mana pelatihan adalah proses memberikan atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta menanamkan atau menyelesaikan sikap kepada pegawai, karyawan, sumber daya manusia, atau proses membantu karyawan, SDM untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan dalam kinerjanya di masa silam. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya semata-mata pendidikan dan pelatihan saja. Pendidikan dan pelatihan memiliki tujuan, yang mana di sini menurut Niti Semito, tujuan dari pendidikan dan pelatihan adalah pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik, tanggung jawab diharapkan lebih besar, kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang, kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin. Sedangkan menurut Omar, tujuan pendidikan dan pelatihan adalah mendidik, melatih, serta membina tenaga kerja yang memiliki keterampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi di lapangan. Selain itu, mendidik, melatih, serta membina unsur-unsur ketenaga kerjaan yang memiliki kemampuan dan hasrat belajar terus untuk meningkatkan diri sumber daya manusia sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, profesional, beretos kerja yang tinggi dan produktif. Dan mendidik, melatih, serta membina tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nilai, dan pengalamannya masing-masing. Dan yang terakhir adalah mendidik dan melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan. Di dalam pendidikan dan pelatihan, tidak hanya semata-mata pendidikan dan pelatihan saja, di situ terdapat tahapan-tahapan. Yang mana di sini menurut Syafri, tahapan-tahapan tersebut menjadi 4 poin. Yang pertama adalah penilaian kebutuhan pendidikan dan pelatihan, meliputi penilaian kebutuhan perusahaan, penilaian kebutuhan tugas, dan penilaian kebutuhan karyawan. Yang kedua adalah perumusan tujuan pendidikan dan pelatihan, sehingga harus ada keterkaitan antara input, output, outcome, dan impact, serta pendidikan dan pelatihan itu sendiri. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan, harus memuat partisipasi, pendalaman, relevansi, pengalihan, umpan balik, suasana nyaman, dan memiliki kriteria. Dan poin yang terakhir menurut Syafri adalah merancang dan menyeleksi prosedur pendidikan dan pelatihan, harus memuat materi dan metode program pembelajaran serta pengevaluasian. Pendidikan dan pelatihan ini juga memiliki manfaat,
yang mana manfaat tersebut menurut Hartati adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kriteria yang dapat diterima, membentuk sikap loyalitas dan kerjasama yang lebih menguntungkan, memenuhi kebutuhan perencanaan sumber daya manusia, mengurangi frekuensi dan biaya kecelakaan kerja, dan membantu karyawan dalam meningkatkan dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan dan pelatihan tidak hanya satu jenis. Ada banyak jenis pendidikan dan pelatihan tersebut, yang mana di sini ada pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai di dalam organisasi. Program pelatihannya kreatif, sederhana, kebutuhan atau kekurangannya diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang diidentifikasikan dalam tahap penilaian. Yang kedua adalah pelatihan ulang atau retraining. Adalah bagian dari pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan kepada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah, seperti tenaga kerja instansi pendidikan yang biasanya bekerja menggunakan mesin ketik manual, mungkin harus dilatih dengan mesin komputer atau akses internet. Yang ketiga adalah pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional ini melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dalam pekerjaan yang ditugaskan. Dan yang keempat adalah pelatihan tim, yang merupakan kerjasama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Dan yang terakhir adalah pelatihan kreativitas, yang mana pelatihan ini berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya, tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin dan berdasar pada penilaian rasional dan biaya. Itu merupakan jenis pendidikan dan pelatihan. Adapun metode pendidikan dan pelatihan tersebut, yang pertama adalah on the job, yang mana peserta pendidikan dan pelatihan bekerja di tempat untuk belajar atau meniru suatu pekerjaan di bawah bimbingan seorang pengawas. Metode ini pun ada dua macam, yaitu formal dan informal. Yang cara formal adalah pengawas menunjuk seorang karyawan senior untuk memperhatikan pekerjaan tersebut. Selanjutnya, peserta pendidikan dan pelatihan melakukan pekerjaan sesuai dengan cara-cara yang dilakukan karyawan senior. Yang kedua adalah vestibul. Metode pendidikan dan pelatihan yang dilakukan ini di dalam kelas atau bengkel suatu perusahaan industri untuk memperkenalkan suatu pekerjaan kepada karyawan baru dan melatih mereka mengerjakan pekerjaan tersebut melalui percobaan dengan membuat suatu duplikat dari bahan, alat-alat, dan kondisi yang akan mereka temui dalam situasi kerja yang sebenarnya. Dan yang ketiga adalah demonstration and example. Metode pendidikan dan pelatihan ini dilakukan dengan cara peragaan dan penjelasan cara mengerjakan sesuatu pekerjaan. Metode ini mengharuskan peserta melihat sendiri teknik pengerjaannya beserta penjelasannya. Bahkan jika perlu boleh mempraktekannya. Dan yang keempat adalah simulasi. Pekerjaan yang ditampilkan semirip mungkin dengan situasi yang sebenarnya terjadi, tetapi hanya merupakan tiruan saja. Dan yang kelima adalah apprehensive. Cara pengembangan keahlian ini melalui pertukaran sehingga para peserta yang bersangkutan dapat mempelajari segala aspek dari pekerjaan tersebut. Dan yang keenam adalah classroom methods atau metode kelas. Metode pertemuan dalam kelas meliputi pengajaran, rapat, metode studi kasus, diskusi, dan seminar. Yang ketujuh adalah lecture atau ceramah atau kuliah. Metode ini diberikan kepada peserta dalam jumlah banyak di suatu kelas. Biasanya pelatih mengajarkan metode-metode yang diperlukan, sedangkan dilatih mencatat serta mempresentasikan. Metode ini merupakan suatu metode tradisional karena hanya pelatih yang berperan aktif, sedangkan peserta bersikap pasif. Dan selanjutnya yaitu conference atau rapat. Dalam metode ini, pelatih harus memberikan suatu makalah tertentu dan peserta ikut serta berpartisipasi dalam memecahkan masalah tersebut.
Jadi, dalam metode ini kedua pihak, pelatih dan peserta, sama-sama berperan aktif. Dengan begitu, diharapkan peserta dan pelatih menerima dan mempresentasikan pendapat orang lain, serta dapat mengambil kesimpulan atau keputusan dari permasalahan yang akan dihadapi nanti dalam dunia kerja. Sedangkan yang terakhir adalah program instruction, yang mana bentuk pelatihan ini menuntut peserta agar dapat belajar sendiri karena langkah-langkah pengerjaan sudah diprogram, biasanya dengan komputer, buku, atau mesin pengajar. Program ini meliputi pemecahan informasi dalam beberapa bagian kecil, sedemikian rupa sehingga dapat dibentuk program pengajaran yang mudah dipahami dan saling terhubung. Pemeliharaan atau maintenance adalah usaha mempertahankan dana atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar mereka tetap loyal dan bekerja produktif untuk menunjang tercapainya tujuan suatu perusahaan. Pemeliharaan karyawan harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer, karena jika pemeliharaan karyawan kurang diperhatikan, semangat kerja, sikap, dan loyalitas karyawan akan menurun atau berkurang. Adapun tujuan pemeliharaan sumber daya manusia ini adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, meningkatkan disiplin dan menurunkan absensi karyawan, meningkatkan loyalitas dan menurunkan turnover karyawan, memberikan ketenangan, keamanan, dan kesehatan karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan keluarganya, memperbaiki kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan, mengurangi konflik serta menciptakan suasana yang harmonis, dan yang terakhir adalah mengefektifkan pengadaan karyawan. Pemeliharaan sumber daya manusia pun memiliki asas-asas. Yang pertama itu adalah asas manfaat dan efisiensi, yang mana pemeliharaan yang dilakukan harus efisien dan memberikan manfaat optimal bagi perusahaan dan karyawan. Pemeliharaan ini hendaknya meningkatkan prestasi kerja, keamanan, kesehatan, dan loyalitas karyawan dalam mencapai tujuan. Asas ini harus diprogram dengan baik supaya tidak sia-sia. Yang kedua adalah asas kebutuhan dan kepuasan. Asas ini adalah bentuk pemenuhan kebutuhan dan kepuasan harus menjadi dasar program pemeliharaan karyawan, baik sehingga mereka mau bekerja secara efektif dan efisien menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Dan yang ketiga adalah asas keadilan dan kelayakan. Keadilan dan kelayakan hendaknya dijadikan asas program pemeliharaan karyawan, karena keadilan dan kelayakan akan menciptakan ketenangan dan konsentrasi kawan-kawan terhadap tugas-tugasnya, sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. Dengan ini, diharapkan tujuan pemberian pemeliharaan akan tercapai. Dan yang keempat adalah asas peraturan legal, yang mana peraturan-peraturan legal yang bersumber dari undang-undang, Kepres, dan keputusan menteri harus dijadikan asas program pemeliharaan karyawan. Hal ini sangat penting untuk menghindari konflik dan intervensi serikat buruh dan pemerintah. Dan yang terakhir adalah asas kemampuan perusahaan, yang mana kemampuan perusahaan menjadi pedoman dan asas program pemeliharaan kesejahteraan karyawan. Jangan sampai terjadi pelaksanaan pemeliharaan karyawan yang mengakibatkan hancurnya sebuah perusahaan. Selain itu, di dalam pemeliharaan sumber daya manusia pun ada metode-metodenya, yaitu yang pertama adalah komunikasi, yang mana komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain. Dalam menyampaikan informasi, komunikasi sangat diperlukan. Komunikasi berfungsi untuk instruktif, informatif, influencing, dan evaluatif. Komunikasi disebut efektif jika informasi disampaikan secara singkat, jelas, dan dapat dipahami dan dilaksanakan sama dengan maksud komunikator. Melalui komunikasi yang baik dan efektif, maka permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan dapat diselesaikan. Konflik yang terjadi dapat diselesaikan melalui rapat dan musyawarah. Jadi, komunikasi sangat penting untuk menciptakan pemeliharaan karyawan dalam sebuah perusahaan. Yang kedua adalah insentif, yang mana menurut Hasibuan dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia, insentif adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan tertentu berdasarkan prestasi kerjanya agar karyawan terdorong meningkatkan produktivitas kerjanya.
Adapun jenis insentif dalam buku hasibuan pun terbagi menjadi dua. Yang pertama, insentif positif, yang mana adalah daya perangsang dengan memberikan hadiah material atau non-material kepada karyawan yang prestasi kerjanya di atas prestasi standar. Dan yang kedua adalah insentif negatif, adalah daya perangsang dengan memberikan ancaman hukuman kepada karyawan yang prestasi kerjanya di bawah prestasi standar. Selain jenis-jenisnya, insentif juga memiliki bentuk-bentuk insentif. Yang pertama, ada non-material insentif, yang mana adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berbentuk penghargaan atau pengukuhan berdasarkan prestasi kerjanya, misalnya piagam, piala, ataupun medali. Adapun sosial insentif, yang mana adalah daya perangsang yang diberikan kepada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berupa fasilitas dan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya, seperti promosi, mengikuti pendidikan, ataupun naik haji. Dan adapun materi insentif, yang mana daya perangsang yang diberikan pada karyawan berdasarkan prestasi kerjanya berbentuk uang dan barang material insentif. Ini bernilai ekonomi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawannya dan keluarganya. Pemberian insentif yang adil dan terbuka akan menciptakan pemeliharaan yang baik dan selaras, sehingga loyalitas dan kesemangat kerja karyawan akan meningkatkan dan absensi serta tingkat keluar masuk karyawan akan menurun. Jadi pemberian insentif sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan dalam suatu perusahaan. Oke kawan-kawan, mungkin hanya sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, mohon tambahkan di kolom komentar. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan komentar di bawah. Sekian, terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.